Kalau kita udah punya logika, udah bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik, maka wasit atau daripada pembeda atau pemisah di antara kedua yang baik dan yang buruk itu adalah ilmu. 10 tahun itu baik sholat kamu itu tidak diterima dan kamu harus mengkodoknya. Itu apa? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin, marilah sama-sama kita haturkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul dan bermuajah di tempat yang insyaallah mulia ini. Salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Pada kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan dari kitab Ta'limut Ta'lim, yang mana tentang syarafal ilm, keutamaannya ilmu dan kemuliaannya ilmu. Sebagaimana kemarin telah dijelaskan bahwasanya ilmu itu sangat penting, karena ilmu itu sebagai perantara atau sarana untuk bertakwa. Dengan takwa inilah manusia senantiasa bisa berada mendapatkan kemuliaan daripada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu pula ia mendapat keuntungan yang abadi, wasa'adah, dan kebahagiaan abadiyah yang abadi di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu kemarin juga dikatakan bahwasanya setan itu enggan, lebih takut menggoda satu orang alim, satu orang yang pandai, satu orang yang soleh, dibanding menggoda 1000 orang yang sedang ibadah tapi bodoh. Jadi setan kalau misalkan dibandingin, setan lebih takut mana menggoda orang alim apa menggoda 1000 orang yang lagi ibadah. Setan lebih mudah menggoda 1000 orang yang ibadah, karena ibadahnya dia itu tidak dengan dengan ilmu, sehingga bisa saja ibadahnya jadi tidak sah, jadi melenceng. Jadi sesuatu amalan yang mana dijelaskan man yakun, betapa banyak amalan-amalan ibadah itu ya tasawwaru, yang menjadi amalan-amalan dunia. Kedengeran? Nggak kedengeran. Duh, paling kencang ini suaranya.
Emang ya. Jadi betapa banyak amalan-amalan akhirat itu yatasawwaru bi surati amali dunya, atau dengan bentuk niat ataupun kebodohan daripada seorang pelaku ibadah tersebut. Dia bukan bernilai ibadah karena apa? Sebab kebodohannya. Daripada sebab kebodohannya, maka ibadah tadi tertolak. Karena sesungguhnya la yasuhu, tidak sah illa taqwa, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ma'ajahl, bersama kebodohan. Makanya kalau kita melakukan sesuatu dari ibadah, hendaklah kita mengetahui ilmunya dulu. Cek. Hendaknya kita mengetahui ilmunya dulu. Agar apa? Dalam suatu ibadah itu ada syarat, ada rukunnya yang harus kita penuhi. Apabila syarat tersebut telah selesai kita lakukan dan rukunnya telah sempurna kita lakukan juga, maka kemungkinannya ibadah kita husnuzon kepada Allah, kita terima, insya Allah diterima. Tapi kalau kita nggak tahu apa aja penyebab pembatalnya, atau sah nggak kita dalam suatu rukun syaratnya, kita nggak tahu, yang mana ibadah kita juga dipertanyakan. Bahwasanya nanti mungkin jangan sampai kita yang menyesal. Misalnya apa? Karena kita nggak belajar, kita ibadah semaunya, kita nggak ngerasain pahalanya. Padahal kita udah susah-susah di dunia buat ibadah. Tapi karena dasarnya daripada ibadah tadi nggak dilakukan, untuk proses pencarian ilmunya nggak dilakukan, maka ibadahnya bodong jadinya, tertolak, nggak keterima. Yang rugi kita sendiri. Makanya Allah tegaskan di situ bahwasanya menuntut ilmu itu bagi seseorang muslim itu diwajibkan karena apa? Menyangkut suatu ibadah, menyangkut suatu ekonomi dalam kehidupan kita. Kalau kita udah tahu ilmunya, kita bisa memilih mana yang lebih penting dan mana yang bisa dinantikan. Kalau kita udah punya logika, udah bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik, maka wasit atau daripada pembeda atau pemisah di antara kedua yang baik dan yang buruk itu adalah ilmu. Maka dikisahkan, ada suatu kisah, ada kisahnya seorang ulama. Seorang ulama ini namanya Abdullah bin Ibnul Mubarak. Nah, sebagaimana di waktu itu orang-orang itu dulu husnuzon, selalu husnuzon. Nah, husnuzon sama orang. Jadi kalau ada orang baik, ada orang soleh, dia pada minta doa. Apa niatnya? Niatnya Allah ketika orang soleh itu berdoa, maka Allah akan pandang. Dan berkat orang soleh tersebut bisa jadi doanya itu lebih cepat untuk dikabulkan. Makanya banyak orang yang minta syariat, banyak orang juga yang minta doa ke orang-orang soleh. Nah, pada zaman itu tuh Abdullah bin Ibnul Mubarak ada seorang yang ahli ibadah. Beliau ini ibadahnya itu 40 tahun. Dia menyendiri di dalam goa. Buat apa? Buat ibadah doang. Makan, tidur, ibadah di situ. Nah, ini Abdullah bin Ibnul Mubarak ini husnuzon. Didatangin tuh ulama tersebut. Datangin seorang ahli ibadah tadi, datengin niat meminta doanya. Jadi dia minta doa tuh sama dia. Pas didatengin, wahai ahlul abid, seorang yang ahli ibadah, bahwasanya saya kesini ini ingin meminta doa kepada kamu agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayahnya kepada saya dan keselamatan beragama kepada saya.
dan selalu istiqomah di jalannya. Sebagaimana dia meminta doa, karena saya dengar kamu ini orang soleh, orang yang ahli ibadah, ibadahnya 40 tahun di dalam goa. Jadi dia husnuzon untuk minta doa. Tapi setelah dia pengen pulang, setelah dia minta doa, dibilang sama si seorang ahli ibadah ini, ya saya akan mohon pada Allah dan mendoakan kamu. Tapi ketika si ulama tersebut, Abdullah bin Ibnul Mubarak, mau pulang, dia melihat sesuatu keanehan daripada seorang ahli ibadah tersebut. Dilihat tuh, ternyata seorang ahli ibadah tersebut pakai kalung, dan dia melihat itu kalungnya itu seperti bangkai tikus, Dilihat tuh sama ini, ditanya langsung sama Abdullah bin Abdul Mubarak, wahai hamba Allah, apa yang kamu pakai di kalungmu, di ganjalannya itu? Ternyata pas dia bilang, ini sejarah, kata dia. Ini ceritanya panjang, kata dia gitu. Jadi sewaktu ketika 40 tahun yang lalu, ketika saya ingin berhijrah, ketika saya ingin mengabdikan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala, saya memutuskan untuk datang kepada suatu goa dan saya akan beribadah di sini. Ketika saya datang ke goa tersebut, saya bersihkan karena saya tahu bahwasanya goa ini akan saya pakai buat tidur, saya pakai buat ibadah, harus bersih. Ketika saya membersihkan goa tersebut, ada seekor tikus. Ada seekor tikus, kemudian nggak sengaja saya pukul tikusnya, tak, mati tuh tikus. Nah, kemudian yang lebih parahnya apa, dia bilang, dia merenungi pas dia mukul si tikus tadi sampai mati. Masa sih saya niat dari rumah jauh-jauh datang ke tempat goa tersebut, saya ini niat untuk beribadah, masa saya membunuh ciptaan Allah? Akhirnya dipakai, diabadiin tuh si tikus tersebut jadiin kalung. Padahal dari segi keilmuan bahwasanya bangke tikus itu adalah najis, dan ketika kita memakai tersebut, maka baik sholat kita itu tidak diterima. Kata si Ibnul Mubarak tadi, celakalah kamu wahai ahli ibadah, kamu kamu harus tahu bahwasanya tikus itu adalah najis, dan bahkan amalan kamu selama 40 tahun itu, baik sholat kamu itu tidak diterima, dan kamu harus mengkodoknya. Dasar kebodohan karena ketidaktahuan bahwasanya najis tersebut adalah hal yang harus dibersihkan ketika kita sholat. Itu. Jadi dari sebab itu aja udah rugi gitu. Dia ibadah 40 tahun lama, kemudian datang seorang ngasih tahu bahwa yang dipakai itu ada najisnya, dan najis itu membatalkan sholat. Nah, bukan malah kemuliaan yang dia dapat atau mungkin pahala yang didapat, maka kemurkaan yang didapat. Bahkan sholatnya aja harus diqodho selama 40 tahun. Itu karena apa? Karena nggak tahu, karena kebodohan. Nah, makanya penting bagi kita itu untuk memetik ibrah bahwasanya ilmu mau dimanapun kita harus kita cari, kita pelajari, baik di mana tempatnya, baik di tempat kerja ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Pasti suatu kejadian itu selalu ada ibrah yang bisa kita ambil manfaatnya. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dari semuanya jamaah.